domba itu menghapus dosa manusia. Kenapa sekarang Anda mengatakan tidak? Nggak mungkin. Hebat mana Anda dengan Tuhan? Karena apa? Anda tidak paham bahwa di Alkitab itu ada 3 zaman. Zaman dahulu berlaku, zaman Musa. Anda zaman mana sekarang? Iya. Oke. Sekarang zamannya Tuhan minta darah manusia itu tertulis di mana? Itu tadi. Karena dikatakan Itu tadi di mana? Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Tuhan itu sendiri memberikan nyawanya, memberikan darahnya bercurah. Dia sendiri inisiatif sendiri Tuhan. Anda belum jawab. Coba dengarkan. Apa menyuruh dengan membiarkan sama tidak? Jawab dulu. Membiarkan dengan menyuruh sama tidak? Ada. Iya, diambil alih dulu. Saya lagi di dulu. Iya, suaranya ini. Udah, Pak. Suaranya mendengar. PR Anda, Pak Pendeta, PR Anda itu di mana Tuhan minta persembahan darah manusia. Ya, selama itu belum ada, mau satu. Coba baca Ibrani 9 ayat 25. Coba baca di sana. Tanpa penumpahan darah. Terus diulang lagi di dalam Ibrani 10. Karena tidak mungkin darah domba itu mengampuni dosa. Kenapa? Karena itu tidak berlaku. Itu di zaman dulu. Maka harus darah Kristus. Parah. Pahami. Datanya tidak paham perbedaan antara membiarkan dan menyuruh. Itu PR Anda. Coba itu pikirkan dulu itu. PR Anda di situ. Itu asumsinya, Bang. PR untuk si Juma, baca dulu Kejadian sampai Wahyu, itulah PR-mu. Silakan Bang. Kalau belum kau baca, urut teliti. Ya. Jangan kau nak dulu kau debat. Nggak ngerti kau satu pun itu. Saya lagi di jalan. Soalnya debat-debatmu itu tolol semua, bodoh, kosong. Jangan gitu, Pak. Jangan nyerang pribadi. Enggak, atau saya. Mertua. Ayo. Ayo. Saya turun ke menyerang pribadi. Saya lagi jalan lagi tol. Mari kita uji siapa yang mau kayak Ayo. Itu PR Anda. Gurunda suaranya kedengaran. Mohon maaf Gurunda suaranya kurang ini. Ya Martua jangan nyerang pribadi ya. Aku turunkan Martua ya. Santai aja bro. Ya silakan Bang Plus. Siapa mau bertanya lagi? Jadi udah ya Pak ya. Saya sambil ini soalnya nih. Dengerin Pak gimana ya? Alberto. Nanti atau aku ya? Bang Choi, selamat siang. Selamat siang. Jadi begini, pada akhirnya sudah jelas dan terang sekali. Mau apa? Teruskan dulu biar kita simak. Halo. Ya itu pertanyaan Gurunda tadi Bang, belum terjawab. Yang mana itu? Yang mana? Ini tadi. Yesus itu darahnya dipersembahkan kemana itu? Darah Yesus itu dipersembahkan kemana? Atau Tuhan siapa yang meminta persembahan darah manusia gitu loh? Ya sudah kita bilang Bapa di surga, apa yang salah di sana? Oh, jadi begini ya. Jadi begini, perhatikan Pak. Jadi begini. Silakan. Bahwa darah hewan tidak berlaku untuk menebus dosa, betul? Sekarang ini ya betul. Karena harus lihat aspek waktu, jangan bilang dulu. Kalau dulu memang berlaku. Tidak ada tertulis soal zaman ya, tidak ada. Bahwa di zaman Musa itu korban sesembahannya adalah hewan, di zamannya Yesus korban sesembahannya adalah manusia. Nggak ada tertulis seperti itu. Nggak ada. Di mana tertulis? Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia sebagai korban sesembahan. Betul atau betul? Baca apa? Yohanes 1 ayat 25. Apa bunyinya di situ? Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Sesembahan yang saya tanya, dia menjadi korban sesembahan. Di mana tertulis di situ? Korban sesembahan itu Yesus itu sembahan kami. Menjadi korban sesembahan, perkataan Yesus bahwa dia menjadi korban sesembahan. Di mana tertulis itu? Itu Yohanes 1 ayat 25. Gimana bunyinya? Tidak ada di situ tertulis korban sesembahan. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Iya, mengangkut dosa manusia, bukan menjadi korban sesembahan. Loh, bagaimana Bapak ini mengucapkan, bukan, kenapa selalu begini ya, kenapa saya melihat selalu Kristen itu mengucapkan yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus, itu kenapa? Masalahnya apa itu? Selalu Kristen mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Ada apa dengan agama kalian sebenarnya? Anda yang salah.
bukan Kristen yang salah, Anda yang salah. Anda bukan, selalu, saya mau tanya. Anda selalu beli. Baik, saya mau tanya, kenapa Kristen selalu mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus? Kenapa itu? Tidak begitu. Mungkin yang lain, orang Kristen itu selalu mengikuti apa katakan oleh Yesus. Orang Kristen selalu mengikuti apa? Wah, makanya jangan oleh begitulah. Yesus, ini sudah. Makanya dikatakan oleh Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Yohanes 14:15. Kenapa? Iya, perintahku bukan perintah muridku. Masalahnya kalian selalu menuruti perintah murid, perintah Rasul, bukan perintahku, perintah Yesus. Tahu. Yang mana? Yang mana itu? Yang mana? Ya, salah satu contohnya tadi, di mana Yesus ataupun Tuhannya Musa meminta Yesus anak domba Allah untuk menjadi korban sesembahan. Itu yang dari tadi mau dibahas. Kenapa lari sana, lari sini, lari sana, lari sini? Bingung. Kalau ada tertulis tadi. Coba perhatikan ya. Silakan. Kalau dikatakan lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia, tentu saja yang dibicarakan itu adalah semacam nubuatan yang tidak lama lagi akan digenapkan. Artinya bahwa Yesus, ingat ya, Yesus tidak pernah menulis buku, tapi dia menyuruh Roh Kudus apa yang didengarnya itulah akan dikatakannya. Itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13. Baik, saya hargai itu, saya hargai. Sekarang begini saja kalau begitu ya. Saya tanya begini. Oke. Ya. Mana yang lebih harus dipatuhi, perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Yesus dan Paulus itu, Yesus lebih tinggi karena katakan Paulus itu adalah rasulnya. Dan mana dia yang lebih berbicara tinggi? atas diri sendiri. Mana yang lebih tinggi? Yesus. Kalau ada perkataan Yesus yang bertentangan dengan perkataan Paulus, Anda mengikuti siapa? Yesus atau Paulus? Tetap mengikuti Yesus karena tidak saya dapatkan ada perkataan Paulus bertentangan yang dikatakan oleh Yesus. Baik, tentang hukum Taurat. Yang mengatakan bahwa telah batal hukum Taurat, itu Paulus atau Yesus? Yesus melalui ilham Roh Kudus karena dia mengatakan Yesus melalui di mana perkataan Yesus? Nah, kenapa tidak? Yohanes 14 ayat 26 dikatakan apabila Roh Kudus datang dia akan memberikan dia akan mengatakan seluruh kebenaran. Karena dia tidak berbicara. Tidak usah Pak Oberto, Bapak ini, Pak Oberto, Bapak sudah dewasa, Bapak orang yang pintar, Bapak orang yang cerdas, ya. Saya bukan tidak mengerti bahwa bahasa itu adalah bahasa kesimpulan secara sepihak dari orang-orang yang mengimani. Masalahnya yang saya minta adalah, ini bukan bicara soal keimanan. Yang saya minta adalah, di mana perkataan Yesus bahwa hukum Taurat itu telah batal? Di mana yang saya tanya? Itu salah satu contoh. Kalau di surat-surat Paulus, betul. Ada. Di surat-surat Paulus, betul. Ada itu. Coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Mengapa Paulus mengatakan itu? Karena dia diilhami oleh Roh Kudus. Ingat. Saya nggak mau tanya kenapa. Yang saya tanya dari tadi, saya nggak perlu saya dengarin sesuatu yang nggak menyentuh jawaban, yang nggak saya tanya. Ngapain saya dengar jawaban yang nggak saya tanya? Saya tanya. Karena Anda tidak hanya ambil ekornya saja. Kalau dikatakan oleh apa mungkin ambil ekor dusta? Aku sekarang akan kita bahas ekornya. Sekarang kita bahas ekornya Pak Oberto yang terhormat. Mengutus Roh Kudus, dialah akan berbicara kepada kamu seluruh kebenaran. Karena dia tidak berbicara atas nama Pak Oberto. Kenapa? Bahkan pada level ekor saja Bapak nggak bisa menjawab gimana di level kepala. Ini masih ekornya yang saya bayang. Iya, ini masih ekor ini. Masih ekor. Baik. Yang mana itu? Baik. Yang mana itu? Yesus tidak pernah mengucapkan bahwa hukum Taurat telah batal, melainkan yang mengucapkannya adalah Paulus di Galatia 3:13. Itu jelas tertulis di situ. Oke? Pertanyaan saya tadi di awal adalah mana yang lebih tinggi, perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Sudah saya jawab itu. Perkataan Yesus. Apa jawabannya? Coba, saya nggak dengar jawaban dari tadi. Apa jawabannya? Nggak dengar ya? Yesus. Enggak. Yesus, perkataan Yesus itulah yang lebih tinggi karena Yesus itu sebagai Tuhan, Paulus manusia biasa. Perhatikan ya. Baik.
Baik. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20, janganlah kamu menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. To fulfill. Itu perkataan siapa? Yesus. Baik. Dengarkan baik-baik. Baik. Oke, jadi dia katakan bahwa hukum Taurat itu akan digenapkan. Kapan digenapkan? Yaitu Anda boleh baca misalkan dalam buku Yohanes 19 ayat 30. Sudahlah genap. Apa itu? Termasuk hukum Taurat. Setelah Yesus mati, maka genap artinya tidak berlaku lagi ya. Dengarkan dulu, ya betul. Coba genap itu artinya tidak berlaku lagi ya. Ya, berlaku sebagai apa? Pelajaran menurut Roma 15. Genap itu artinya tidak berlaku lagi sebagai hukum ya. Tidak sebagai hukum tapi sebagai pelajaran. Roma 15:4 ataupun tadi apa kata Yesus? Jangan kalian meniadakan hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat. Jelas itu. Kalau menggenapi, bukan untuk menyediakan, to destroy ya. Coba katanya destroy, but to fulfill. Jadi Yesus salah satu tujuannya datang ke dunia adalah untuk menggenapkan hukum Taurat. Kapan digenapi? Yaitu di kayu salib. Menggenapi itu meniadakan atau tidak? Menggenapi itu artinya bisa meniadakan karena dalam buku apa? Bisa meniadakan. Iya, karena dalam buku apa? Buku Ibrani 7, kata siapa itu? Kata siapa itu? Genap itu bisa meniadakan. Melalui Roh Kudus dikatakan penulis itu, Ibrani. Waduh, yang dari dikatakan. Kenapa? Kenapa Anda ketahui? Ya. Karena di sana dikatakan bahwa apabila imamat itu bertukar, priesthood, maka dengan sendirinya juga hukum Taurat akan berubah atau diganti. Betul, itu menurut siapa? Iya, bukan menurut diganti. Yesus. Yesus yang mengatakan itu melalui Roh Kudus. Loh, Anda tidak paham. Melalui Roh Kudus. Yang saya minta perkataan Yesus, bukan perkataan orang melalui Roh Kudus. Sekarang saya tanya Anda, ketika Anda menyuruh seseorang mengatakan kepada orang lain, apa itu perkataan Anda atau perkataan orang lain? Atau tidak bisa dipastikan sebelum saya yang berkata. Lah, tapi kalau Anda memakai orang lain bisa toh? Anda bisa memakai orang lain, katakan dulu. Itu perkataan orang lain, bukan perkataan saya. Iya, poinnya adalah bahwa ketika Yesus mendengar, ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, itu artinya bahwa Roh Kudus, bahwa Yesus tidak berdusta, dia mengutus, dia tidak berbicara atas nama sendiri. Apa yang dengarnya dari Yesus, termasuk itu mengenai hukum Taurat itu. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketentuannya. Pertanyaan bagi Anda sebagai Muslim, Anda taat di bawah hukum Taurat atau hukum Islam? Hukum Islam. Kenapa Anda sibuk-sibuk mengatur orang yang taat kepada hukum Taurat sementara Anda di bawah hukum Islam? Saya nggak mengurusi orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Tidak, saya hanya bertanya. Anda katakan bahwa orang Kristen itu melawan Yesus. Sementara Anda kapan saya bilang tidak di bawah hukum itu? Bukan, masalahnya itu fakta. Bukan, itu fakta atau fiktif? Itu fakta. Masalahnya. Yang mana? Saya mengucapkan hal yang sifatnya faktual bahwa Kristen itu, ajaran Kristen itu hidup bukan dari perkataan Yesus tapi perkataan Paulus. Perkataan Yesus sudah saya tantang Anda. Kalau Anda sejak kapan pula lagi Paulus itu bertemu dengan Yesus? Ketika pernah bertemunya dalam perjalanan ke Damaskus. Iya, Anda tidak tapi paham. Bukan hidup sejaman, Pak. Ya, poinnya adalah bahwa Yesus bisa menampakkan diri pada siapapun. Itu yang Anda tidak pahami. Jadi sekarang, kalau misalkan Anda mengatakan kepada si A, katakan begini kepada si B. Apa itu perkataan Anda? Iya kan? Soal Anda tidak pakai itu ada perkataan begitu, Pak. Lain. Nggak ada urusan lain. Pak, sekarang begini saya tanya ya. Sekarang begini saya tanya. Seandainya saya bilang sama orang-orang bahwa begini, kata Pak Oberto membunuh itu boleh. Kata Pak Oberto. Pada saat orang itu percaya, salah siapa itu? Salah orang yang percaya, salah saya atau salah Pak Oberto? Bukan yang kita bahas mengenai salah, yang kita bahas perkataan siapa? Perkataan saya loh kalau saya katakan. Coba saya katakan pada begini, siapa Pak, nama Anda? Coba Pak Oberto, Neplos, gini Pak, logikanya begini ya. Pak Oberto tidak pernah menyampaikan itu ke saya. Tetapi saya katakan kepada orang lain, kata Pak Oberto membunuh itu boleh. Membunuh itu boleh. Pada saat orang membunuh, itu salah siapa? Salah Pak Oberto, salah saya, atau salah orang? Orang lain. Salah siapa itu?
Saya sudah jawab tadi itu, kalau yang kita bahas bukan masalah salah mengenai perkataan ini perkataan siapa. Itu yang Anda pertentangkan toh. Itu tidak Anda pahami. Justru ketika Yesus mengatakan, coba dengar. Ketika Yesus mengatakan aku akan mengutus Roh Kudus. Baik. Apakah dia berdusta? Di mana mandat langsung dari Yesus bahwa dia melimpahkan wewenangnya kepada Paulus? Di mana? Itu lihat makanya baca itu tadi saya katakan Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 13. Dia juga ketika bertemu dengan Paulus dalam perjalanan ke Damaskus, kan dikatakan engkau akan menjadi saksi bagiku. Tidak pernah Yesus bertemu dengan Paulus, Pak. Ada. Tidak ada, Pak. Coba baca di Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 11, Kisah Rasul 22. Baca. Kagak pernah, Pak. Jadi jangan Anda tidak pernah baca. Baca. Di mana, Pak? Di mana? Saya baca di mana? Di mana? Kisah Rasul pasal yang ke-9. Coba Anda baca. 9 ayat berapa? Nomor berapa? Baca di situ atau Kisah Rasul 22. 22. Bisa. Ya mana Pak dulu nih? Di mana 22 berapa? Coba Kisah Rasul pasal yang ke-9 sudah ada dapat. Enggak, ke-9 berapa nomornya? Ya tunggu supaya Anda baca. Nanti saya kasih Anda melompat lagi. Coba perhatikan. Iya berapa? Enggak ada ngarang aja Anda ini kalau ketemu di mana? Perhatikan ayat Paulus. Ayat 3 dalam perjalanannya ke Damsyik. Siapa itu Paulus? Iya. Ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan itu ketemu, Pak. Itu ketemu. Iya. Saulus, mengapa engkau menganiaya? Di mana Yesus waktu itu, Pak? Yesus ada di surga karena dia sebagai Paulus ada di mana? Ilahi. Paulus ada di mana? Paulus ada di dalam perjalanan. Apa Anda tidak baca? Kan satu lari lagi Anda ini. Satu di bumi, satu di atas. Ketemu gitu, Pak. Apa yang salah berjumpa sana? Gitu? Berjumpa. Iya, kenapa tidak? Berjumpa dari Hongkong gimana caranya? Ngarang ini Bapak ini. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 28:20, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya apa? Yesus ada di surga tapi dia sebagai ilahi ada di dunia karena dia tidak Yesus di dunia, Pak? Ruang dan Yesus sudah tidak ada di bumi. Yesus sudah tidak ada di bumi. Matius 28 ayat 20 mengatakan, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya Yesus itu bisa menyertai manusia karena dia memiliki keilahian. Bukan Anda yang tidak tahu. Bukan Pak, mengarang. Dengerin ya. Anda tidak tahu bahwa Yesus itu memiliki keilahian. Itu yang tidak Anda pahami. Ini bukan membahas Yesus. Karena dengerin Yesus dulu, itu Pak. adalah Tuhan. Gantian, Pak. Gantian. Tadi Bapak mengatakan Yesus sama Paulus itu berjumpa. Sedangkan dia hidup satu zaman nggak pernah berjumpa, Pak. Di mana dia berjumpa? Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Baru Paulus itu perjalanannya ke Damsyik ingin menganiaya. Karena apa? Karena Anda di mana ketemunya, Bapak? Jangan ngarang dah. Karena Anda berpikir Yesus itu sudah dibatasi oleh ruang sebagai ilahi, sebagai Allah. Dia ada di mana-mana. Yeremia. Jadi waktu itu dia turun ke bumi, turun naik gitu. Tidak, Anda tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh ruang. Itu yang Anda tidak pahami. Dari mana Yesus tidak dipengaruhi ruang, Pak? Di surga itu ada Bapa. Ilahi dari Hongkong. Dia ada ilahi. Dan ilahi ada Bapaknya kok yang ilahi gimana sih, Pak? Yang ilahi itu Bapa, bukan Yesus. Dua-dua ilahi. Jadi Tuhan Anda dua? Oh, dua-duanya ilahi, dua Tuhan. Tidak. Allah kami itu satu dengan dua-duanya ilahi kok. Itu yang tidak itulah Tritunggal. Itu menurut Anda. Mengapa Anda memakai cara Anda untuk mengartikan Tuhan kami? Tadi Anda yang ngomong dua-duanya. Tadi Anda barusan ngomong dua-duanya ilahi. Iya, karena Anda tidak paham bahwa dua ilahi Esa dong. itu Anda tidak paham bahwa Esa itu Bang Neplos, jangan ini orang ngarang ini Bang Neplos. Lanjut lagi Bang Neplos. Orang ngarang kok. Pak Oberto, jadi begini, kenapa bisa seluas ini akhirnya diskusi? Ya kan? Kenapa bisa sejauh ini diskusi? Karena dari tadi sebenarnya yang ditanyakan oleh Sensei Juma, di mana teos yang mana yang minta korban sesembahan berupa manusia? Nah, Pak Oberto menjawab, itu bukan datang dari perkataan Yesus sendiri, melainkan kesimpulan-kesimpulan yang datang dari orang selain Yesus, termasuk Bapak sebenarnya.
termasuk bapak-bapak gereja, termasuk rasul-rasul yang mengaku diilhami Roh Kudus. Nah, yang kami sebenarnya mau cari, yang mau kami tanya itu bukan Roh Kudusnya. Kami tidak bertanya soal Roh Kudus. Setiap orang bisa mengaku bertemu dengan Roh Kudus. Yang kami mau tahu, benarkah Yesus pernah mengucapkan demikian? Itu aja sebenarnya, simple Pak. Akhirnya lari ke Paulus, akhirnya lari ke... Itu karena apa? Anda tidak menerima seluruh kebenaran. Jadi kalau kita membahas sebuah topik, pakai seluruhnya, datanya. Jangan hanya sebagian. Anda hanya memakai satu topik. Oke, Bapak yang minta ya. Bapak yang minta ya. Yohanes 12:44. Yohanes 12:44, silakan. Apa itu maksudnya itu? Yohanes 12:44. Coba sebutkan isinya apa? Tapi Yesus berseru katanya, enggak Pak. Begini kalau nggak hafal Bible nih. Tapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Dia yang telah mengutus aku. Yesus utusan, Pak. Iya. Betul. Tetapi dia juga maksudnya itu. Jadi utusan lu Tuhan kan, gitu? Iya. Iya katanya, utusan Tuhan. Coba dengarkan. Itu? Coba dengar. Jadi jangan hanya ambil ekornya. Ketika dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus itu 100% manusia, ya manusianya. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus itu Allah 100%. Yohanes 1 ayat 1, Yesaya 9 ayat 6. Iya. Terus Pak, dalam betul. Ibrani 1 ayat 8 dikatakan, apa dikatakan sana? Tentang anak, yaitu Bapa, tahtamu ya Allah. Jadi Allah Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Thomas di dalam buku Yohanes juga mengatakan, iya Allahku, iya Tuhan. Artinya bahwa itu tertulis. Anda mau rusak lagi yang tertulis? Saya tanya pada Anda. Itu yang tertulis utusan, Pak. Iya, tetapi ayat lain Anda tidak pakai. Itu berarti Yohanes 12:44 tidak berlaku, dia utusan. Berlaku itu berarti dia utusan. Karena Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Allah itu Anda tidak tahu. Yang mengutus sebentar Pak Nikolas ya. Yang mengutus Yesus siapa Pak? Allah Bapak. Kenapa? Berarti Yesus utusan. Utusan dari konteks itu karena dia sebagai manusia 100%. Oh iya memang dia manusia Pak. Sebagai Allah itu dikatakan Ibrani 1 ayat 8. Di mana dia sebagai Allah di mana? Mau mengobok-obok Alkitab sementara Anda tidak paham. Oke, jadi Ibrani apakah 1 ayat 8. Oke. Yang manakah kealahan dalam diri Yesus? Yang mana? Bagaimana? Yang mana kealahan dalam diri Yesus? Kealahan yang tidak bisa mati. Sedangkan makanya dia dikatakan oleh Alkitab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah. Ya udah, ya Efesus 2:15 itu, Pak. Jadi menurut Anda yang mengutus Yesus ini dirinya sendiri gitu? Tidak apa-apa. Jadi makanya dalam makanya ada apa dalam diri Yesus? Dengarkan dulu. Dalam ajaran Alkitab disebut itu Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya itu disatukan dengan Ehad. Siapa yang satukan, Pak? Siapa yang satukan? Disatukan di dalam nama. Iya, siapa yang satukan? Keluaran 15 ayat 3. Bagaimana bisa menyatu, Pak, dengerin dulu. Bagaimana mungkin bisa menyatu? Yesus ini punya fisik, Pak. Bagaimana mungkin bisa menyatu? Yesus punya fisik. Apa yang salah kalau misalkan bahwa manusia 100% dan Allah 100%? Oke, dari mana 100% itu ilmu dari mana? Dia bisa, 100% itu artinya dia seperti kita terdiri dari darah dan daging, cuma tidak berdosa menurut Ibrani 4:15. Apakah manusianya Yesus diciptakan, Pak? Manusianya itu tidak diciptakan, tapi dipersiapkan sebelum dunia. Jadi manusia tidak diciptakan. Jadi manusia tidak diciptakan. Yesusnya tidak diciptakan karena dia bukan hasil perkawinan. Itu yang tidak ada terima. Yesus berasal dari mana, Pak? Manusianya Yesus berasal dari mana? Pak, itulah keunikan daripada Yesus. Bagaimana? Manusianya, Pak Waberto, manusianya Yesus berasal dari mana? Kemanusiaan itu dari surga. Itu dikatakan oleh buku dari surga lewat mana, Pak? Lewat mana langsung ada di bumi? Lewat mana dia? Ya, itu melalui proses kelahiran. Oke, baik. Dia langsung gede enggak? Dia langsung gede, Pak. Dia langsung gede berkumis enggak, Pak? Atau melalui bayi dulu? Sudah kita bilang tadi bagaimana Anda mendengar. Melalui proses kelahiran. Ya berarti dia jadi bayi dulu ya, Pak ya? Oh iya. Iya. Nah, waktu dia jadi bayi gimana nasibnya, Pak? Tergantung dia apa tidak? Ya, tetap sebagai bayi. Kalau Nabi Adam gimana? Kalau Nabi Adam, saya tanya dulu.
Ntar dulu. Dia nggak ngomongin Nabi Adam sini. Adam itu diciptakan. Menurut Kejadian 1 ayat 26-28. Berarti Yesus tidak diciptakan berarti. Langsung jadi gitu tidak. apa? Itulah yang disebut dengan bagaimana dia dilahirkan dari kuasa Roh Kudus, bukan lahir melalui proses kelahiran sebagai hubungan seks. Itu yang tidak Anda pahami. Bang Neplos. Begitu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Biar Bang Neplos kelarin dulu ya, ini urusan Bang Neplos. Ya, siap. Saya menyapa dulu ya teman-teman semuanya. Lanjut. Halo. Ya. Jadi Pak, begini sebenarnya. Catat ya, yang pertama adalah umat muslim bukan mau mencampuri Alkitab, bukan mau mencampuri Bible, bukan mau mengurusi Kristen, tidak, hanya mempertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena ada sesuatu yang ganjil di situ. Katakan kalau saya sebut kontradiksi nanti tersinggung. Baik, ada yang perlu ganjil, sepertinya dipertanyakan. Kan begitu tuh. Ya, Bapak bertugas ini. Ya baik, Bapak harus bertugas ini untuk menyebarkan Injil ke seluruh penjuru dunia, ya. Betul. Ya, salah satu contoh saja, Pak. Hasil diskusi kita tadi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, entah kemana-mana. Dari tadi yang ditanya hanya perkataan Yesus, bukan perkataan orang. Kalau perkataan orang, kami sudah tahu bahwa Paulus bisa berkata-kata karena dia diilhami, dia diberikan hikmat Roh Kudus. Betul? Ya betul. Kan begitu. Tapi kami ingin mempertanyakan apakah itu pernah diucapkan oleh Yesus atau tidak. Loh, ngapain Anda tanyakan itu? Jawabannya apa? Jawabannya ada juga di dalam Bible. Contoh salah satu aja. Matius 7:21. Itu jelas sekali tertulis di situ. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah ada di situ tertulis bahkan kehendak anak? Apakah ada di situ tertulis kehendak orang yang diilhami Roh Kudus? Ada nggak tertulis di situ? Nggak ada. Lalu kemudian narasi Bapak itu datang dari yang tidak tertulis. Kok bisa? Saya heran. Di situ hanya tertulis melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nggak ada tertulis di situ kehendak anak. Nggak ada tertulis di situ kehendak Paulus, kehendak Matius, kehendak Lukas, kehendak Yudas Iskariot. Nggak ada tertulis di situ. Iya. Jadi datang dari mana keinginan Bapak ini? Tidak memahami cara penulisan Alkitab. Ingat ya, ingat ini. Yesus tidak pernah menulis apapun. Ingat itu. Dia memakai orang-orang tertentu untuk menuliskan firman-Nya melalui pengilhaman Roh Kudus 2 Timotius 16:17. Oleh sebab itu sangat keliru kalau Anda katakan bahwa ketika Roh Kudus mengatakan itu bukan dari Yesus. Yesus sendiri mengklaim apa yang didengarnya. Dia aku utus. Lah, gitu kenapa ya, Pak, Anda Iya, kenapa gitu Anda ya, Pak, katakan itu bukan perkataan Yesus? Jadi artinya Anda ini selalu mengatakan tidak ada pernah dikata Yesus tidak pernah menulis. Dia memakai orang-orang melalui pengilhaman Roh Kudus. Oke. Saya iakan kalau begitu. Saya anggap benar itu. Saya anggap benar. Pertanyaan saya selanjutnya kalau begitu. Siapa saja yang bisa mendapatkan hikmat Roh Kudus? Siapa saja? Hikmat atau apa? Ada perbedaan hikmat atau ilham? Diilhami oleh Roh Kudus itu. Siapa saja yang bisa diilhami Roh Kudus? Siapa? Siapa aja yang bisa? Yaitu hanya murid? Ya, seperti bukan hanya murid, termasuk juga termasuk juga Lukas, termasuk juga ada beberapa Bapak-bapak gereja boleh nggak? Oh, Bapak gereja tidak kita kenal itu, karena kita sudah lengkap. Tidak ada ya? 300 tahun. Tidak kemudian tidak ada ya? Kalau Pak Eberto dapat nggak? Ya, halo. Bagaimana? Kalau Pak Eberto dapat nggak pengilhaman dari Roh Kudus? Oh, kita tidak. Karena apa? Itu sudah lengkap itu Alkitab. Karena dalam 2 Timotius 16:17 dikatakan segala tulisan yang Allah bermanfaat dengan nampak itu. Dengan demikian manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi. Atau aku menyertai kalian dengan hikmat Roh Kudus. Kalian itu siapa berarti itu? Yang di mana itu? Siapa itu? Tadi Bapak bilang Yesus memberikan ilhamnya melalui Roh Kudus. Kepada siapa? Yesus
memberikan ilham Roh Kudus. Ya, kepada siapa Yesus, itu? Yesus mengutus Roh Kudus, itu loh. Mengutus Roh Kudus kepada siapa? Mengutus Roh Kudus untuk datang ke dunia, maka Kisah Rasul pasal 2. Ya, kepada siapa? Saya tanya, Roh Kudus. Ya, dengarkan dulu, ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, mereka berkhotbah, contohnya Petrus, 3.000 orang dibaptis. Tetapi perhatikan ya, selain itu seperti janji, selain dari itu Yesus menjanjikan mengutus kepada siapa dan untuk apa? Yaitu kepada siapa kamu, yang saya tanya, kamu, Pak? Pada kamu dikatakan di sana, bukan setiap orang. Kamu yaitu termasuk Paulus, termasuk Yohanes, termasuk Matius, dan sebagainya, ya. Sehingga penulisan Alkitab itu sempurna dan sampailah buku itu sampai 66 buku. Anda tadi mengatakan tidak mencampuri, tetapi Anda itu seakan-akan menyalahkan, bukan hanya seakan-akan menyalahkan orang Kristen karena tidak memakai hukum Taurat. Ada nggak satu paus saja di Vatikan itu yang diilhami Roh Kudus? Ada nggak? Nggak ada. Saya tidak ada ya? paus. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kata kamu itu hanya diberikan kepada siapa itu? Termasuk ya penulis Alkitab. Orang yang dikhususkan gitu ya? Baik. Ya, termasuk orang yang dikhususkan. Nah, siapa yang mengatakan demikian? Bahwa yang diberikan hikmat Roh Kudus hanya orang khusus. Siapa itu yang mengatakannya? Dengan memakai kata kamu itu berarti bukan semua orang ya. Karena kalau bukan semua orang. Tunggulah kamu di Yerusalem. Kita nggak pernah ke Yerusalem. Pilih-pilih dia. Paus juga tidak pernah. Ya. Dan yaitu tadi termasuk orang-orang yang dipilih untuk dipilih-pilih. Untuk menuliskan. Siapa Pak? Ya, kamu siapa ketuanya, Pak? Aduh, Bapak ini gimana ini ya? Bingung saya. Ketua siapa? Yang kamu tadi itu nggak jelas, Pak. Satu-satu. Begini, Pak. Setiap begini, yang saya tanya tuh ketua, pemimpinnya siapa yang bisa menentukan bahwa kamu dikasih Roh Kudus, kamu enggak, kamu dikasih, kamu enggak. Yang menentukan itu siapa? Itu sesuai dengan sesuai dengan pilihan Roh Kudus, siapa mau dipilih untuk suka-suka Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20-21, bukan sembarang orang loh. Suka-suka Roh Kudus. Dia pilih orang. Ini Pak yang menyebabkan yang menyebabkan salah satu pendeta terbesar di Indonesia yang bernama Luga Tambunan mengaku sebagai rasul. Kenapa? Karena dia diberikan ilham, diberikan hikmat Roh Kudus. Ini penyebabnya ini, biar Bapak tahu. Itu salah. Nggak ada lagi pendeta, nggak ada istilah pendeta dalam Alkitab. Nggak ada itu. Jadi kalau ada mengaku-ngaku dia diilhami Roh Kudus. Loh, Bapak boleh bilang yang nggak tertulis, nggak ada. Terus kenapa pada saat orang bertanya, tidak ada tertulis di situ, Bapak jawab, Anda nggak mengerti. Loh, Bapak sendiri barusan bilang nggak ada tertulis pendeta gimana? Karena Anda mengatakan bahwa Luga Tambunan itu diilhami. Makanya saya respon, tidak ada seperti itu karena sudah lengkap, sempurna. Lalu kenapa Anda memakai orang? Kembali ke Alkitab, itu maksud saya. Jadi kalau Anda bawakan katanya Luga, saya tidak kenal itu Luga, kita tidak mengenal itu karena Alkitab sudah sempurna dituliskan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Jadi tidak ada yang perlu si Luga siapapun itu. Aku balikin ke topik dulu ya Bang Neplos ya. Roh Kudus ribet. Iya silakan Bang Andi, silakan. Begini Bang Alberto, Pak Alberto, izin Pak. Kita kembali ke hukum Taurat tadi gitu lah. Menurut Anda ini, saya tadi belum mendengarkan sama Bang Neplos dengan Anda. Masih abu-abu jawabannya. Menurut Anda ini dalam kehidupan Anda sehari-hari sebagai orang Kristen, apakah Anda masih memerlukan atau memakai hukum Taurat atau tidak, Pak? Kita pakai sebagai pelajaran, learning, bukan not teaching loh. Jadi dianggap sebagai pelajaran, learning. Jadi Anda pelajaran saja, enggak dipakai tuntunan hidup gitu ya Pak ya? Tidak lagi karena hukum Kristus. Jadi enggak dipakai sebagai hukum ya Pak ya? Tidak. Oke. Apakah Bapak masih menghormati kedua orang tua Pak? Iya. Karena di Alkitab Perjanjian Baru hukum Kristus dikatakan. Enggak, saya tanya ke Pak Alberto, apakah Pak Alberto masih menghormati kedua orang tua? Kalau Anda masih menghormati kedua, Pak, kalau Anda masih menghormati kedua orang tua, artinya Anda masih pakai hukum Taurat, Pak. Itu karena Anda tidak melihat dalam Perjanjian Baru diulangi itu dalam Efesus pasal 6 loh. Pak, apa? Dikata, tadi Anda udah menyinggung Efesus 2:15 dengan mati ia sebagai manusia.
Ia telah membatalkan Bukan hukum Efesus Taurat dengan segala perintah dan Efesus pasal ketentuannya. 6, bukan Efesus pasal 2. Ntar dulu Efesus Bapak. pasal 6. Gantian Oke, Pak. bagaimana? Gantian Pak ya. Oke, silakan. Anda tadi udah mengatakan hukum Taurat itu hanya sebagai pelajaran saja, tidak dipakai dan dasar hukum, dasar keagamaan sebagai orang Kristen kan begitu. Sedangkan 10 perintah Tuhan atau 10 Commandment itu jelas di sana. Hormati ayah ibumu. Mestinya Bapak ini ya kalau ada ayah ibu di sebelah Anda ya dibuang aja Pak, jangan dihormati gitu loh. Loh kok ketawa? Paham karena itu. Karena Anda tidak baca di dalam perjanjian baru hukum Kristus. Apa itu? Coba baca Efesus 6. Efesus 2:15, Pak. Efesus 6 ayat 15 ayat 1. Coba baca. Kalau begitu masih berlaku Jangan dong, Pak. Efesus 2. Bukan. Berlaku atau Itu tidak nih? Kalau kata-katanya berbeda itu sudah tidak sama. Makanya dalam Yeremia 31 ayat 31 34 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukan seperti no according to, tidak sama. Bapak masih percaya Makanya- nggak, Pak? Masih percaya nggak Ten Commandment, Pak? 10 perintah Tuhan, Pak? Itu prinsipnya salah satunya yang Enggak, tidak saya dipakai tanya ke yaitu Bapak. mengenai sabat. Sederhana Tidak loh. pakai lagi. Tidak pakai lagi. Berarti Anda tidak boleh menghormati ayah ibu ya, Pak ya? Itu karena Anda berpikir hanya di situ hukum itu. Loh, Diulangi itu 10 lagi perintah dalam Tuhan, Efesus Pak. pasal 6. 10 perintah Efesus Tuhan. pasal 6. Efesus pasal 6 ayat pertama. Coba Anda baca. Saya bacakan ya. Iya, Ayah baca, Pak. anak-anak, taatilah Iya. orang tuamu di dalam Tuhan karena harus demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Inilah Nah. suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Bagaimana Jadi- tidak sama toh? Jadi Hormatilah Efesius, ayah dan ibumu berbeda. jadi Efesius ini bertentangan dengan 10 perintah Efesus. Tuhan ya, Pak? Berbeda. Tidak Bertentangan, Pak seperti ya? Anda bisa bedakan nggak? Tidak seperti dengan bertentangan, contradiction and Bertentangan, Pak. Tidak sama, Pak. tidak, berbeda. Oke, baik, Pak. Anda tidak. Oke, sekarang Anda tidak pakai hukum Taurat ya, Pak ya? Apakah ini berlaku ke seluruh Kristen di dunia ini? Oh iya, menurut Alkitab Oke. begitu. Baik. Menurut saya, Pak, waktu Yesus hidup itu dia melaksanakan hukum Taurat. Artinya, apa yang pernah diajarkan Yesus, Anda eliminasi secara totalitas. Ya betul ya, Pak? Boleh saya jawab? Ya silakan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah melakukan segala yang aku perintahkan, bukan yang aku lakukan. Perintahkan dan aku lakukan dua hal yang berbeda. Itu harus Anda pahami. Kenapa Yesus itu melakukan hukum Taurat? Karena menurut Galatia 4 dia berada di bawah hukum Taurat. Bapak Dan boleh dia baca melakukan itu secara persis. Matius 5 nomor 18, Pak. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan hukum Taurat. Bapak masih paham ini, Pak? Paham? Ya. Itu Kenapa diartikan oleh Yesus. Kalau paham, Pak, kenapa Anda melanggarnya? Ya karena Yesus mengatakan bahwa arti Nah, ini Yesus yang ngomong kok, Pak. Ini kok ini? Iya. Ini kenapa Anda melawan Yesus sih, Pak? Nah, coba baca Lukas 16 ayat 16. Ayat Ini 17. dulu Matius dulu ini, Pak. Baru pindah ini Iya dulu. sama. Itu penjelasan dari itu ayat 18 tadi. Mana Matius ada 5, penjelasan, 18. Pak? Ini jelas di sini. Itu Tidak ada boleh. dijelaskan Yesus yang sama loh. Tidak boleh. Anda percaya nggak bahwa Anda Dengerin percaya dulu, nggak Bapak. apa yang katakan Yesus dalam Dengerin dulu, Lukas Pak. 16 ayat Iya. 16 17? Iya, nanti kita ke sana ini dulu. Percaya tidak? Matius Oke. 5:18 ya. Iya, betul. Tidak boleh dihilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Bapak setuju nggak? Iya, sebelum Setuju atau tidak? Iya, baca semuanya. Jangan cuma sepanggal. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Tidak boleh dihilangkan satu titik, Pak. Sebelum semuanya terjadi. Iya. Sudah sekarang Sebelum semuanya pertanyaannya terjadi adalah, itu masih ada langit dan bumi ini, Pak. Belum fulfill. kiamat, Pak. Itu Gitu ya. diartikan oleh Yesus yang sama. Coba kita baca, coba dengarkan ya. Iya. Lukas 16 ayat 16 17. Coba Apa itu? dengarkan. Sana. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut masuknya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap
daripada satu titik dari hukum batal. Artinya apa? Bahwa sebelum langit itu diartikan bahwa lebih mudah. Artinya apa? Bahwa pengilhaman itu tidak bisa dibatalkan oleh ciptaan seperti langit dan bumi. Itu maksud daripada Yesus, bukan berarti itu tidak digenapkan. Kata menggenapkan itu penting sekali untuk Anda pahami. Oke, baik. Jadi menurut Anda hukum Taurat ini tidak berlaku lagi. Sedangkan Yesus berkata nggak boleh dihilangkan satu titik. Ya, artinya di sini Anda itu kecapean melawan Yesus, gitu ya. Kenapa? Tidak. Karena gantian, Pak. Karena Anda sekarang ikut Paulus. Gitu loh, Pak ya. Anda itu tidak ada mengikuti ajaran Yesus. Coba Anda jelaskan. Hal-hal apa yang pernah dilakukan Yesus waktu hidup Anda lakukan saat ini? Ada nggak, Pak? Coba. Ada. Apa? Salah satu yaitu ketaatan. Makanya ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada siapa? Kepada siapa? Surga. Hah? Bapak di surga. Bapak di surga, baik. Ya, sekarang makanya, saat ini Anda taat kepada siapa? Kepada hukum Kristus. Itu kan beda kan taatnya? Beda taatnya Yesus dengan taatnya Anda kan? Ya. Yohanes, Pak. Ya karena Yesus itu berada di bawah hukum Taurat, sementara saya tidak. Itu yang tidak Anda pahami. Itu artinya Anda beda dengan pengajaran Yesus. Contoh ya, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi, Yesus, Pak. Tunggu, saya kasih contoh lagi ya. Hukum Taurat nih. Ya. Yesus itu kata Yesus nih, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Anda taat nggak sama pernyataan Yesus nih? Ya, karena Esa itu dalam bahasa Alkitab itu ada taat atau tidak, Pak? Oh ya taat. Karena taat. Esa itu yang menjadi Anda tidak pahami. Oke, dengerin dulu, Pak. Yang dimaksud Allah yang Esa itu menurut pembicaraan Yesus itu yang dimaksud Allah yang Esa siapa, Pak? Allah yang Esa itu yaitu terdiri dari 3 oknum itu. Nggak ada Esa 3, Pak. Gimana ini Bapak ini? Kenapa enggak ada? Mana aduh Bapak ini sekarang saya tanya pada Anda. Sekarang saya tanya pada Anda, ketika Yesus mengatakan kata apa Esa itu diambil dari bahasa apa? Ehad, Pak, Hebrew. Ibrani toh? Iya. Ya. Dalam bahasa Ibrani ada 2 toh, Ehad dengan Yahid. Yang dipakai oleh Yesus adalah Ehad, yaitu kesatuan, satu kesatuan dari yang dari mana Ehad satu kesatuan, Pak? Oh iya, makanya Anda tidak lihat bahwa dalam Kejadian 1. Coba kita ke bahasa Indonesianya ya. Coba kita ke bahasa Indonesianya, dengerin dulu. Ya. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Esa. Esa artinya apa, Pak? Satu. Esa artinya apa? Iya, satu. Dalam bahasa Indonesia. Oke, satu. Dalam bahasa Ibrani. Dengerin dulu, satu. Dengar dulu, karena Anda itu akan katakan satu itu dalam bahasa Indonesia dengan bahasa. Nah, memang Bible Anda kan berbahasa Indonesia, Pak. Berbahasa Indonesia kan? Iya, tetapi Anda harus ingat apa yang masukkan dengan satu. Makanya dalam Keluaran 15 ayat 3 kesatuannya itu bukan dalam oknum tetapi dalam nama. Matius 28 ayat 19, baptiskanlah mereka di dalam nama. Perhatikan kata tunggalnya nama. Bapa, Anak, dan Roh. Terakhir nih, dengerin baik-baik. Tuhan Anda berapa? 1. Siapa namanya? Itu Tuhan namanya. Tuhan Anda 1, namanya siapa? Keluaran 15. Gak usah keluaran, gak usah keluarin. Saya nanya sederhana lo ya. Harus Alkitab. Tuhan Anda berapa? Tuhan Anda berapa? Ribet banget ini. 3 oknum itu disebut satu. Kesatuannya bukan dalam oknum. Enggak, begini Pak. Pak Alberto, dengerin baik-baik Pak. Tuhan Anda berapa? Oke. 1. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan bukan nama, Pak. Oh iya, itu menurut itu dari Keluaran 15 ayat 3. Kenapa Anda nggak mau jawab? Tuhan Anda namanya kalau Tuhan Anda 1, namanya siapa? Ya Tuhan. Nah, Tuhan bukan nama. Kalau dalam bahasa bahasa Ibrani Yahweh, 3-tiganya itu memiliki nama yang sama. Oke, baik. Jadi kalau Tuhan Anda ibarat apa? Coba dengar dulu. Ibarat apa? Ibarat nama Paldo berisik, Paldo berisik, Pak. Hanya yang berhak memakai itu hanya 3 itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya Pak, ini sederhana loh. Ya. Anggap saya ini anak kecil, Pak ya. Dengerin dulu, Pak. Anak kecil pulang sekolah.
Ya, anak SD nih pulang sekolah dicengin teman-temannya nangis. Datang. Om Abeto. Kenapa nak? Tuhan kita berapa Pak? Om. Atu. Namanya siapa Om? Anda kok bingung gitu loh menjawabnya. Saya tidak bingung. Ya coba Karena jelaskan siapa nama Tuhan Anda? Karena dalam bahasa Alkitab tiga Tuh jawab aja nama Tuhan. Anak Roh Kudus namanya adalah Tuhan. Itu Yahweh. Tuhan bukan nama, Pak. Itulah namanya Yahweh. Atau Ya, Tuhan, oke, Lord kalau terima bahasa Inggrisnya. Aduh, Lord yang Anda susah pahami adalah, bahwa kata Anda yang Elohim, bingung kok, Anda yang bingung kok balikin ke orang. Anda karena menurut Anda kalau satu berarti tidak boleh tiga atau tidak bisa tiga. Ya iya namanya satu Pak, masa nambah-nambah. Oh, iya, tapi dalam ini bahasa Bapak Alkitab ini begini nih Bapak itu. ini waktu sekolah nih makan tiga tapi ngaku satu nih. Oh, bukan di situ, bukan lari itu. Logika Anda lari. Jadi mengartikan Tuhan itu tidak seperti itu. Makanya dalam permulaan Alkitab Kejadian 1 sekitar 30 kali kata Elohim. Elohim itu. Ini sederhana loh ya. Elohim itu adalah bentuk jamak dari Eloi. Anda tahu itu. Cuma Pak, kalau bisa dipermudah Bapak, nggak usah dipersulit. Tuhan Bapak itu dengerin, Tuhan Anda satu. Siapakah yang satu itu Tuhan Anda? Siapa? Sebutkan. Ya, sudah dibilang tadi. Siapa? Yahweh, baik. Berarti Tuhan Anda bukan Yesus. Termasuk dia disebut Yahweh. Loh kok termasuk? Jadi kenapa Anda masukkan orang menjadi Tuhan? Jadi inilah kesalahan orang Islam. Selalu ada yang salah kok nyalahin orang. Oh iya, selalu mengartikan kata satu itu tidak bisa tiga oknumnya. Dalam bahasa Alkitab itu boleh. Apa yang bagaimana salah? Ada satu. Anda tidak mungkin mengajari perjanjian Alkitab sementara Alkitab kitab suci Anda muncul ribuan tahun 500 bisa nggak sih Pak satu oknum bisa nggak satu oknum tiga pribadi Pak? Satu oknum tiga pribadi bisa nggak Pak? Tidak bisa. Satu nama dengan tiga pribadi itu yang dikatakan Alkitab. Oke, satu nama tiga pribadi baik. Bapak, Putra dan Roh Kudus dinamain apa Pak? Ya. Beri dia satu nama Pak. Siapa? Tuhan. Elohim. Bapak, Putra dan Roh Kudus, tolong berikan dia satu nama buat mereka bertiga. Ya itu tadi. Siapa tadi? Lo saya sebutkan ayatnya, Anda tidak. Enggak ini loh Pak, sederhana loh. Bapak, dengerin dulu. Tuhan Bapak, itu Tuhanlah namanya. Pak, Bapak, Putra dan Roh Kudus tiga pribadi. Tolong kasih dia nama mewakili tiga pribadi ini. Siapa namanya? Saya yang jawab namanya aja. Allah. Saya sudah katakan tadi itu Anda tidak bisa memakai Al-Quran mengartikan Alkitab. Saya nggak memakai Al-Quran ini Pak. Saya bahasa Indonesia ini. Jumarlan. Bang, Jumarlan dia jawab itu. Allah katanya. Jumarlan, coba siapa? Allah udah. Nggak bisa Bang Allah. Nggak bisa. Ada di situ ada manusia di situ Bang. Nggak boleh begitu. Keluaran 15 ada manusia di saya situ. sudah sebutkan tadi. Ada putra, ada putra, ada anaknya Maria di situ. Mohon maaf Bang Jumarlan Kristen. Kristen. Saya Muslim. Nggak bisa Bang, jangan. Ada anaknya Bunda Maria di situ, nggak boleh. Begini Pak Oberto ya, Bapak, Putra, Roh Kudus, tiga pribadi, ya Kak ya. Tolong kasih dia nama dong, satu nama mewakili mereka. Siapa namanya? Saya sudah sebutkan tadi, itulah sebut Yahweh. Yahweh, baik. Atau Lord. Lord itu Pak, bahasa Inggris Pak. Lord itu bahasa Inggris. Lord itu Tuhan Pak. Ini Alkitab ini ditulis dalam bahasa manusia. Begini aja deh, saya permudah lagi deh, saya bikin permudah. Kalau Anda berdoa itu berdoa kepada siapa? Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Oke. Dan sesuai dengan baik, udah berdoa kepada Bapa. Yang mengabulkan doa siapa? Yang mengabulkan ketiga-tiganya boleh. Kerjasama. Ketiga-tiga. Oh iya, kerjasama. Apa yang salah? Kerjasama. Kan? Ya, apa yang salah? Jadi ada musyawarah. Jadi di surga itu ada musyawarah ketuhanan. Makanya Anda lihat ketika baca kita, akulah Tuhan Allahmu. Pernah baca toh?
Iya, iya. Dia salah satu dari tiga oknum itu berbicara. Oke, baik. Jadi kalau Anda itu berdoa, yang Pak, kalau Anda berdoa, ketiga-tiganya harus menerima doa Anda, begitu. Oh iya, karena mereka tidak mungkin menerima yang satu menerima yang satu tidak. Itu yang saya maksud di sana. Kalau Jadi murka, Anda jangan berpikir bagaimana? Kalau dia murka lagi murka. Kalau Tuhan lagi murka tuh, tiga-tiganya murka apa gantian? Nggak ngerti dia namanya murka. Kalau murka itu berarti kan mereka memiliki sifat yang sama, tetap juga dalam pengertian bagaimana mereka tidak setuju dengan kelakuan mereka. Gini Pak. Coba dengarkan, saya mau jawab dulu Ibu. Ketika dikatakan didatangkan air bah karena dosa manusia besar, artinya ketiga-tiganya murka. Apa yang salah? Oke, karena mereka sama. Oke. Baik. Di surga itu Pak ada 3 ya Pak ya, di surga ya ada 3 ya. Iya, 3 oknum. Oke, baik. Mereka ini menyatu atau berpisah Pak? Menyatu dalam pengertian bagaimana? Mereka satu tempat atau 3 tempat? Oh iya, di sorga. Karena kalau Anda lihat dalam Yohanes 1 ayat 18, karena anak tunggal Bapa, dia yang di pangkuannya. Pangkuan itu artinya bagaimana hubungan mereka sangat dekat. Artinya satu tempat. Oke. Ketika dikatakan jadi ibarat gini Pak. Coba dengarkan dulu. Ketika Yesus dikatakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya bahwa mereka di tempat yang sama. Oke. Berarti satu kursi bertiga ya Pak ya? Satu kursi bertiga. Bukan, Anda ini jangan membuat ejekan. Katanya satu tempat. Ini kita buat karena Tuhan itu tidak bisa kita ketahui secara persis 100%. Ketika dikatakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, artinya bahwa mereka hubungan dekat sekali. Oke. Ketika kalau ada hubungan dekat Pak, kalau ada hubungan dekat yang berhubungan ini sama atau berbeda? Sama, karena makanya katakan Yesus dalam buku. Jadi Bapak di surga dengan Yesus. Aku dan Bapak adalah satu. Jadi Bapak di surga sama Yesus di surga, kedudukannya sama ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Menurut Anda Yesus di surga itu punya fisik atau tidak Pak? Ada sebagai manusia. Sebagai manusia. Berarti Tuhan Anda manusia? Bukan. Jadi Yesus itu, ini keunikan dari Yesus. Yesus 100%. Tadi Anda mengatakan manusia loh. Iya, 100% Allah dan 100% manusia. Oke, apakah kemanusiaan Yesus dengerin. Apakah kemanusiaan Yesus di surga itu termasuk Tuhan atau bukan? Tetap dia sebagai manusia, konteksnya bahwa keilahiannya itu memang tidak pernah berubah, tetapi sederhana ketika dia loh Bapak. mati, Pak, pertanyaannya, dia kan naik ke surga sama fisiknya tuh lengkap. Sampai di surga duduk di sebelah kanan. Saya tanya Bapak, apakah kemanusiaan Yesus yang ada di surga termasuk Tuhan atau bukan? Tunggu Bunda ya, Anda mengikuti yang saya katakan tadi. Coba dengarkan dulu. Itu di dulu itu ibu-ibu naik kok gosok. Coba dengarkan dulu. Coba dengarkan. Ketika dikatakan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% saya nggak nanya itu Bapak. Ya kemanusiaannya tetap juga ada di surga. Saya nggak nanya itu. Yang kita pertuhankan adalah keilahiannya. Pak, begitu. Kan ini ada manusianya Pak. Yesus ini ada tubuhnya. Saya nanya, apakah tubuhnya Yesus di surga itu Tuhan atau bukan? Yang dipertuhankan bukan tubuhnya. Makanya dikatakan di Alkitab, yang mati adalah tubuhnya, bukan keilahiannya. Oke, kalau tubuh ini Pak bukan Tuhan, apanya Yesus yang Tuhan Pak? Ya itu tadi keilahiannya, dia apanya dari Pak? dua sifat, kan ada tubuh itu Pak, dia hidup, dia jalan. Ada jasmani dan rohani. Apanya kah yang Tuhan? Jasmaninya kah, rohaninya kah? Nah, dengarkan. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, sebagai manusia dia ada rohnya. Ketika dia mati, rohnya dikatakan. Ini udah di surga Pak, jangan ngomongin mati lagi. Sekarang udah di surga. Supaya Anda paham. Dengan demikian, ketika dia bangkit, kemanusiaannya juga tetap sama dan keilahian itu tidak pernah berubah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu tetap sebagai manusia? Iya. Apakah dia tetap sebagai Tuhan? Iya. Dua itu apa nggak bisa? Oke, baik. Jadi, menurut Anda, di dalam diri Yesus ini bercampur antara Tuhan dan manusia, betul? Iya. Artinya dua keilahian itu ada bercampur, dua Pak. Sifat itu. Dua sifat itu ada di sana. Iya bercampur, Pak. Di dalam Yesus ini artinya menyatu. Jadi perhatikan ya. Ketika Yesus berada, coba perhatikan.
Ketika Yesus disalibkan, Iya, dia iya. berkata, ya Allahku, Kok mengapa disalib Engkau lagi? meninggalkan aku? Dengarkan dulu supaya Anda paham. Iya, Artinya ketika dia disalibkan pada saat itu dosa ditimpakan padanya, maka Oh, lari menurut ke dosa. Alkitab bahwa dengarkan dulu. Ketika itu dia ditinggalkan karena apa? Tidak bisa bersatu. Saya tuh pengen ketawa tapi nggak sanggup Allah saya, dengan Pak. manusia. Anda ketawa karena Anda tidak paham. Nggak sanggup saya, Pak. Masalah Nggak Anda. sanggup. Makanya saya nggak ketawa. Iya, Nggak sanggup. karena Anda tidak paham. Saya jelaskan bahwa kemanusiaannya itu tetap ada di surga, dan menurut Alkitab bahwa dia adalah manusia dan juga 100% manusia Iya. dan 100% Allah. Di surga mengapa ini, dia melakukan? Coba, Pak. Di surga ini. Mana sebentar Bang Hadi, mohon maaf. Dia bilang itu di Alkitab 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada Pak itu di Alkitabnya. Itu nggak ada itu. Itu Jadi gini ya, di surga bagaimana ini, dengerin Pak, menurut- dengerin coba dulu dengarkan. Pak, dengerin. Di surga ini, Yesus itu ada jasmani, ada rohani, satu. Bapak di surga itu tidak ada jasmaninya, hanya roh saja. Roh Kudus juga hanya roh saja. Gitu ya. Pertanyaannya Bapak, apakah jasmani Yesus ini bercampur dengan roh yang tadi yang saya sebutkan tadi atau berpisah? Silakan. Tetap menyatu. Menyatu. Saya katakan itu dari awal. Berarti Tuhan Anda punya fisik, betul? Ya, secara manusia ada. Iya, jadi Tuhan Anda sekarang adalah anaknya Bunda Maria yang berjenis kelamin laki-laki, betul? Secara manusia, iya. Iya. Jujur dong dari tadi, Bapak. Gitu. Iya. Ya, Anda yang tidak paham, saya jelaskan, Anda bilang jangan. Enggak, Anda menjelaskan salib segala macam. Kalau begini kan enak, Pak. Loh, Jelas. iya, karena menjelaskan ternyata sebuah dong. kebenaran, menjelaskan sebuah kebenaran tidak cukup hanya satu ayat, tidak cukup hanya satu Ternyata Tuhannya Pak Oberto itu di surga anaknya Bunda Maria. Nah, begitu dong dari tadi, Bapak. Apa yang salah di sana? Bagaimana Ya, dengan keilahiannya? menurut Anda tidak salah, menurut kami tidak menyalahkan. Itu akidah Anda. Enggak ada pemaksaan. Gitu loh. Iya, nggak ada Santai pemaksaan. aja nabe, yang Pak. kita yang yang saya Ya, sayangkan monggo. dari Anda, Monggo, Anda lanjut, terusin. ini Lanjut, terusin. Anda sanggup mau bicara. Selamat ketawa. sore Itu saudaraku seakan-akan lucu. Oberto. Siapa ini? Saya Halo? Ardiansa, Bapak Roberto, salam kenal, salam hangat. Oke. Salam kenal. Boleh Pak saya Ardiansa. bertanya sedikit sesuatu Boleh, Pak boleh. Roberto? Agak keganjal ini Pak Roberto. Jangan keganjal. Plong saja, lepaskan saja, jangan terganjal. Oke, apa beritanya Pak Ardiansa? Ya oke. Saya mau tanya Pak Roberto. Tadi yang saya simak itu kan Tuhan Bapak itu Yesus ya Pak Roberto ya? Pak Oberto, sorry Oberto. Yesus ya Pak Oberto. Ya, Yesus ya. Ya Yesus. Yesus sekarang itu ada di mana Pak Oberto? Menurut keyakinan saudara, Yesus ada di mana? Ada di surga menurut Alkitab. Dan saya percaya itu. Ada apa? Ada di sorga. Surga mana? Surga mana? Bapak itu juga Yesus juga kan? Bapak berbeda dengan Yesus. Bentar. Apa ya, Bapak? Yesus itu Bapak itu juga. Oh, Bapak berbeda dengan Yesus. Oh ya, oknum yang berbeda. Bapak di mana? Berbeda. Bapak, ya menurut Alkitab. Pak, tadi udah dijawab. Ada 3 di sana Iya. itu. Ada 3. Iya, maksud saya sekarang sebentar. Pertanyaannya apa? Berarti ada 3 Tuhan di surga, betul? 3 oknumnya, betul. Ya, enggak, maksud saya ada 3 Tuhan di surga, betul? Ya, karena Anda Oh ya udah, oke. berarti ada Tuhan. Apakah itu maksudnya, toh? siapakah 3 yang oknum itu? Bagaimana? Enggak. Saya enggak bahas jumlah, Pak. Saya enggak bahas jumlah, enggak. Maksud saya, siapakah yang Maha Pencipta dunia ini siapakah yang Maha menciptakan langit dan seisinya ini siapa? Yang mana? Ya. Kalau Anda ikuti tadi saya katakan dalam Kejadian 1, marilah kita menciptakan. Kata menciptakan di sana dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia Yesus segala sesuatu diciptakan, baik yang kelihatan tidak kelihatan, baik singgasana ataupun semuanya ciptakan dalam Dia.
Lalu dikatakan lagi dalam buku Ibrani 1 ayat 23, dia adalah penopang dari siapa segala nama yang ada. menciptakan, Pak? Yaitu Yesus Kristus yang kita kenal sekarang ini. Yesus Kristus. Jangan Yesus. Ya, Yesus katanya. Oke, Yesus, oke, Ya, Yesus Kristus menurut ya, kita begitu. yang menciptakan langit dan bumi. Sebentar, yang menciptakan langit dan bumi ini Yesus Kristus, betul ya? Ya betul. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, siapakah yang menciptakan sorga, neraka, dan bumi ini? Yesus atau Allah Bapa? Yesus ya. Kalau kita lihat dalam penciptaan, Pak Adiansa, ya Yesus dengan Bapa itu selalu melakukan sama dalam pengertian begini ya. Yang mati itu hanya Yesus sebagai manusia. Dari ketiga oknum itu harus jelas. Enggak dijawab, bukan itu pertanyaannya, Pak. Bukan maksud saya supaya Anda lihat nanti selanjutnya. Pertanyaan saya. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi yang menciptakan tiga-tiganya ya kerjasama ya? Ya. Kerjasama, betul. Tiga-tiganya kerjasama ya, menciptakan tuh ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebelum sorga dan neraka dan bumi ini seisinya diciptakan, di manakah Tuhan Anda? Ada di sorga. Dalam pengertian begini ya. Belum diciptakan surga. Kan belum diciptakan. Coba perhatikan dulu ya. Siap. Tuhan itu bisa ada dalam sebuah ruang atau di luar ruang. Jadi sebelum dia menciptakan sorga, ya dia tetap eksis. Karena bagi dia tidak ada yang susah menciptakan itu di luar ruang. Di mana itu dikatakan, Pak? Dalam buku Alkitab di mana itu dikatakan? Yeremia 23:24 bahwa Tuhan itu memenuhi segala sesuatu, tidak dibatasi oleh waktu. Yeremia 23:24. Yeremia, tolong dibaca, Pak. Tolong dibaca selengkapnya coba. Ya. Saya nggak bawa Alkitab soalnya. Yeremia 23:21. Sebentar Bang Andriansa, boleh saya nyela sedikit aja sedikit. Silakan, Pak. Satu-satu dulu supaya. Nah, sebentar aja karena saya mau turun juga ini. Satu aja penjelasan aja. Ya, boleh ya? Iya, silakan Pak. Oke. Pak Oberto, Anda bilang tadi Elohim itu bahasa Inggrisnya Lord. Ya kan? Berarti saya ini Tuhan ya? Berarti saya Tuhan ya? Ya, berarti saya Tuhan. Itu bahasa Ibrani yang ditujukan kepada bentuk jamak dari Eloi. Ya. Jadi Anda dengar kalau bahasa Inggrisnya Lord ya? Ya. Salah. Berarti saya Tuhan ya? Lord itu kurios, salah itu Berarti saya Tuhan ya? Bagaimana caranya Anda menjadi Tuhan? Nah, itu nama saya Lord Indra. Itu nama saya Lord Indra. Iya, nama sendiri tidak menjamin bahwa Anda itu Tuhan. Karena saya bisa itu katanya tadi Lord, kata kamu tadi Lord itu Tuhan Elohim. Iya, karena ditanyakan tadi siapa namanya dalam konteks cukup. Tuhan dalam Alkitab. Kenapa Anda membawakan nama Anda sementara itu tidak ada koneksinya ke sana? Anda ini hanya membuang-buang waktu saja. Cukup. Oke, Pak. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Jadi tolong dibacakan, Pak, ayatnya tadi. Yeremia 23. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Konteksnya bahwa tanpa ruang, tanpa apa, dia ada. Sebentar. Memenuhi itu kan tulisannya memenuhi langit dan bumi ya, Pak ya? Ya, yang saya tanyakan tadi apa? Yang saya tanyakan tadi, sebelum surga diciptakan, kan Tuhan Anda ada di surga. Sebelum surga dan semua isinya ini diciptakan, di manakah Tuhan Anda berada? Itu. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan itu ya, perhatikan. Jawab aja, Pak, di luar surga gitu. Iya, dia ada di luar, bisa berada di luar ruang, di dalam ruang dan di luar ruang. Oke. Sekarang kita tanya apa? Sebentar. Di luar ruang itu maksudnya di luar surga. Iya, karena di luar surga. Oleh apapun. Oke, saya tanya lagi, di luar surga di manakah tempat itu? Kalau Anda tanyakan itu, ya,
itu tidak bisa saya sebutkan satu persis ayat satu persisnya di mana tidak bisa, karena menurut Ulangan 29 bahwa yang disingkapkan bagi kita itulah bagian kita, yang tidak berarti Tuhan Anda terbatas ruang dan waktu ya, karena dia hanya tinggal di sorga ya, betul? Itu dia ciptakan, karena menurut Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lebih besar mana sorga atau Tuhan Anda? Lebih besar pencipta dong. Masa Anda tidak tahu itu? Bagaimana caranya bisa yang lebih besar menempati yang lebih kecil? Bagaimana? Coba perhatikan. Kebesaran Tuhan. Enggak. Pertanyaan saya gini, Pak. Pertanyaan saya gini, simpel-simpel aja, kita santai-santai aja, Pak ya. Bagaimana bisa dijelaskan kepada saya yang lebih besar bisa menempati ruang yang lebih kecil itu bagaimana ceritanya? Yang lebih besar menempati yang lebih kecil. Kan surga kan lebih kecil daripada daripada Tuhan. Kata kecil itu dalam konteks bukan berarti ruangnya. Artinya bagaimana dia bisa membuat sesuatu, perhatikan, membuat sesuatu itu. Bentar, jangan lari-lari, Pak. Maksud saya gini loh. Bukan lari. Tuhan Anda kan besar. Maha besar bukan? Atau ada yang lebih besar daripada Tuhan Anda? Iya, maha besar itu tidak diartikan dari ukuran. Ukurannya besar nggak kira-kira? Ukurannya ya? Besar nggak? Ukurannya besar nggak kira-kira? Itulah yang Anda tidak pahami. Ukuran Tuhan itu tidak dilihat dari, contohnya ukuran bajunya 15. Iya. Maksud saya gini loh. Ukuran Tuhan Anda itu besar atau tidak gitu loh. Jawabannya cuma 2, besar dan tidak gitu. Kebesarannya itu perlu dijabarkan, karena pertanyaan itu bisa artinya bagaimana, kan Anda katakan bagaimana Tuhan Anda yang lebih besar menempati yang lebih kecil, karena Anda berpikir kecil itu ruangnya. Pak Ardi yang terlalu dikejar koboi, dia nggak bisa paham itu. Kalau kita ditanya gampang jawabnya. Jadi siap. Oke. Ini pertanyaan epistemologi, Pak. Ini pertanyaan epistemologi. Iya. Karena Anda berpikir, perhatikan ya. Coba dengarkan. Tuhan Allah kami itu besar, maha kuasa, tapi bukan berarti dia bisa melakukan dosa atau melakukan sesuatu melanggar sifatnya. Itu yang Anda harus. Saya nggak tanya itu. Ketika Anda supaya Anda lihat, ketika Anda mengatakan bagaimana yang lebih besar menempati yang lebih kecil. Apa salah? Jadi contohnya gimana? kalau Tuhan menciptakan surga itu bisa dia tempati, apa yang salah? Ya, berarti lebih besar mana? Surga atau Tuhan Anda? Itu kan dalam arti bahwa dia bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kata tempat di sana sebenarnya bagaimana dipersonifikasi Tuhan itu sebagai manusia yang memerlukan tempat sama seperti manusia. Apakah Tuhan bisa apakah Tuhan bisa dipersonifikasi sebagai manusia? Ya bisa, karena apa? Karena kalau kita lihat Yesus. Kenapa? Personifikasi artinya contohnya Tuhan membuka mulutnya. Contoh. Oke, lanjut. Terus? Jadi Anda ini kalau bawakan itu, Anda akan halo. Maksud saya adalah kata lebih maha besar itu tidak diartikan bahwa ukurannya tidak bisa dijangkau atau tidak bisa di-pop oleh ruang. Saya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Mau sholat. 2 menit lagi ya Bang Adi. 2 menit lagi ya. Gurunda Zuma mohon izin. Oke, jadi saya lanjut dulu ya, 2 menit lah ya. Jadi kesimpulannya, di manakah Tuhan Anda sebelum sorga diciptakan? Silakan Pak. Itu saya sudah katakan, itu di luar daripada yang tertulis, jadi tidak bisa berarti nggak tahu ya, bukan berarti tidak tahu dalam konteks, karena Anda akan berkata berarti tidak yakin dong, yakin dong, bukan begitu. Poinnya adalah bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia, dia hanya dipersonifikasi seperti manusia memerlukan tempat. Yang sebenarnya dia tidak bisa dijangkau, tidak bisa dibatasi oleh ruang.
tidak bisa diukur. Iya. Jadi intinya nggak tahu ya Tuhan Anda sebelum surga diciptakan, Anda nggak tahu ya Tuhannya di mana ya? Tidak disingkapkan, tapi karena apa? Karena itu merupakan rahasia Tuhan. Contoh, ketika Yesus berarti Anda nggak tahu intinya. Intinya nggak tahu gitu kan? Yesus yang tidak dikasih tahu, apa berarti Alkitab salah? Belum tentu. Anda enggak, saya nggak menyalahkan. Saya nggak menyalahkan Bapak dan Alkitab. Contohnya kalau Anda saya hanya bertanya, berarti Bapak tidak tahu ya sebelum surga diciptakan Tuhan Anda ada di mana, berarti intinya nggak tahu gitu loh Pak. Udah selesai. Iya. Sama seperti Anda tidak mungkin tahu mengenai Tuhan Anda 100%. Apa begini, bagaimana, tanggal berapa. Nggak ada, nggak bisa ada. Tuhan, saya nggak tanya tanggal Pak. Saya nggak tanya tanggal. Contoh, Tuhan tidak bisa kita ketahui secara 100%. Itu harus diingat. Apa yang sudah dituliskan ya begitulah. Ya jadi intinya gini loh Pak. Intinya Bapak nggak tahu ya sebelum surga diciptakan Tuhan Anda di mana, intinya nggak tahu gitu kan. Selesai gitu loh Pak. Ya ada dengan sendiri dalam konteks dia tidak dibatasi oleh waktu dengan juga ruang. Iya di mana? Tanyakan di mana dia? Nggak tahu kan? Kalau Anda tanyakan di mana dia di dunia ini tidak mungkin. Karena apa? Dunia ini adalah ciptaan dia. Iya seluruh Pak. Ciptaan itu berada di bawah kendali dia. Maksud saya intinya, kesimpulannya jangan diputar-putar lagi nih, kesimpulannya Bapak tidak tahu di mana Tuhan sebelum surga diciptakan, gitu ya. Selesai ya. Deal? Iya, saya sudah katakan itu. Ya, nggak tahu. Oke. Selesai Bang Andi, selesai. Lanjut Bang Andi. Tidak. Halo. Oke, selesai. Bang Andi monitor. Oke. Ini kita sapa dulu Bang Anto Bungur. Anto Bungur ini selamat malam. Oh iya ya Bang Ardi. Bunda ya, Rahma, thank you. Saya sholat dulu ya Bunda Rahma ya. Iya ya Bang. Anti Bungur, selamat malam. Kristen ya, apa Muslim? Malam. Muslim Ibu. Oh Muslim ya. Kalau ini Stephen ini kayaknya Kristen ya. Kalau Mbak Pani, Halo Bun, salam kenal. Ya salam kenal kembali Bang. Mbak Pani ini Muslim atau Kristen? Mbak Pani. Kristen Bu. Mbak Pani Kristen. Oh, oke. Iya. Oke. Kalau saya